Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam semangat, di dalam kasih Tuhan, dan sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Kali ini saya ingin membahas tentang modus penipuan. Yuk, sebelumnya kita dasari dengan firman Tuhan. Apakah ada sih penipuan? Yuk, kita baca di Mazmur 43 ayat 1b. Demikian bunyi firman Tuhan. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Bapak Ibu, firman Tuhan telah mencatat ternyata banyak orang yang dirasuk iblis karena niatnya, karena ketamakannya mencari uang dengan cara yang tidak halal dan menghalalkan segala cara, berbuat kecurangan, berbuat penipuan. Makanya Mazmur tadi berbicara, menyampaikan untuk luputkanlah aku dari segala penipuan dan orang yang berbuat curang. Bapak Ibu, saya sebagai Kahalkit, salah satu Kahalkit mentor, ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mengingatkan putra-putri Bapak Ibu semua tentang kewaspadaan kita dan edukasi bahwa penipuan saat ini sangat besar, bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan medsos. Jadi berhati-hati Bapak Ibu, kita mau edukasikan juga melalui pertemanan, baik di medsos, dunia maya, maupun pertemanan yang secara kasat mata ini. Mari Bapak Ibu, biar kita sebagai orang tua juga berhati-hati dan edukasikan kepada anak-anak kita, jangan sampai kita jadi kena tipu karena sedang tren. Bapak Ibu, saya membaca berita ada tren challenge, tantangan, ini khususnya kepada anak-anak muda di medsos untuk umbar data pribadi tanpa ada paksaan. Mereka sadar, mereka wah, saya nggak ngerti kenapa ada tren seperti itu, tantangan seperti itu. Dan mereka melakukannya dengan tidak ada takut-takut data pribadi di medsos, di-share ke medsos. Padahal itu kan cukup berbahaya ya Bapak Ibu semua. Dan yang saya menjadi prihatin juga di medsos Bapak Ibu. Banyak anak-anak muda juga curhat. Curhatnya bukan kepada orang tua. Ini menjadi perhatian kita semua. Sebagai orang tua di dalam Kristus, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dapat sahabat, teman, orang tua yang dapat memberi masukan, menerima curhatan anak-anak, sehingga anak-anak tidak curhat di medsos. Dan sangat bahaya Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip punya niat jahat atas hasil apa yang disampaikan oleh anak-anak kita di medsos tersebut. Mereka dapat untuk berbuat jahat atas hasil curhatan tersebut. Bapak Ibu, kali ini saya ingin membagi 3 modus penipuan. Tentunya masih banyak modus-modus yang lain, dan juga berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, modus itu akan semakin banyak. Jenis-jenis penipuan dan bagaimana strateginya. Kali ini saya hanya membahas 3. Yang pertama, modusnya memakai link. Nah, Bapak Ibu, mari kita sebagai orang tua, kita juga harus sadar. Jangan sembarangan ketika ada orang share link dengan iming-iming dapat hadiah, dapat gift apa, terus ada juga info mungkin mengatasnamakan perbankan, atasnamakan instansi yang ternama atau apapun juga, share link, padahal itu bukan link resmi dari perbankan maupun instansi tersebut. Mereka share. Dan Bapak Ibu
yang sangat berbahaya. Link itu begitu diklik tanpa mengisi data-data pun, bisa juga data pribadi kita, keuangan kita bisa langsung diambil. Walaupun memang ada link yang harus begitu diklik diisi data pribadinya, nomor KTP, nomor HP, nomor rekening, nama orang tua, ibu kandung, alamat rumah, alamat email, dan lain-lain. Bukankah itu sangat berbahaya, Bapak Ibu? Jadi, pertama-tama saya nasihatkan, jangan sembarangan klik link dari orang-orang yang tidak kita kenal. Dan juga kalau misalnya ada pengumuman atau informasi mengenai apapun dari perbankan, dari instansi, ayo kita mesti konfirmasi. Kita mesti konfirmasi ke call center perbankan tersebut, call center perusahaan tersebut, apakah benar ada program seperti itu. Dan memang kalau memang ada, sebaiknya kita datang aja ke kantor tersebut, ke perusahaan tersebut, ke bank tersebut. Itu akan lebih aman daripada link-link yang kita tidak tahu ini palsu atau tidak. Dan juga berkembangnya teknologi ini, kalau Bapak Ibu bertransaksi, seringkali mereka juga memfoto atau mengirim ke WA bahwa mereka sudah transfer, ditunjukkan bukti transfernya, ditunjukkan bukti setorannya. Bapak Ibu, ini sekali lagi juga harus dikonfirmasi ke perbankan tersebut. Pastikan bahwa mutasi tersebut sudah masuk, sudah tercatat di bank tersebut. Karena masih banyak, Bapak Ibu, banyak sekali bukti setoran palsu, bukti transfer yang palsu. Jadi berhati-hatilah, baik itu link maupun WA yang menginformasikan bahwa mereka sudah menjalankan transaksi yang bukti setoran kita. Yang kedua, Bapak Ibu, modus penipuan yang kedua bisa melalui SMS, melalui WA, bahkan bisa langsung telepon, Bapak Ibu. Ya, saya pernah nangani satu orang, dia ditelepon oleh orang yang mengabarkan bahwa keluarganya kecelakaan dan suruh transfer untuk biaya berobat tersebut. Bapak Ibu, hati-hati, jangan langsung transfer. Pastikan hubungi saudara terdekat, tempat mereka sedang berpergian, siapa yang mendampinginya, hubungi. Kalau ada yang mengatasnamakan terjadinya di sekolahan, hubungi sekolahnya, pastikan kepada guru apakah benar-benar terjadi dengan putra-putri Bapak Ibu semua mungkin yang ditelepon dengan menakut-nakuti tersebut. Pastikan, Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami, Bapak Ibu, pagi-pagi jam 5 pagi, saat itu saya sehabis saat teduh, ada telepon. Memang nomornya tidak saya bukan nomor yang saya kenal, tapi karena pagi saya juga tak kira penting, saya angkat. Wah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada suara anak yang nangis, papa, papa. Dan ada orang yang membentak, Bapak. Dia mengaku sebagai aparat, padahal aparat yang sesungguhnya pasti tidak akan seperti itu. Mereka meminta untuk saya transfer 30 juta. Kalau enggak, anaknya akan dibunuh, akan ditembak katanya. Karena tersangkut narkoba. Waduh, saya pagi-pagi ada telepon demikian juga panik. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan saya bahwa di dalam doa, saya lihat kamar anak saya, oh ada. Dan saya juga kaget, bagaimana mungkin anak saya bisa terjumus dalam narkoba dan tidak pulang
Waktu itu saya juga nggak nyangka, nggak kepikiran masa anak saya berpergian. Karena telepon pagi-pagi saya kaget. Intinya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ketika ada telepon yang mengabari saudara, istri, suami, atau anak-anak yang mengalami mungkin masalah, suruh Bapak Ibu transfer, stop, jangan langsung transfer. Karena itu belum tentu benar. Pastikan, konfirmasikan kepada saudara yang terdekat, yang mendampingi tempat tinggal mereka saat itu, kalau sedang berpergian, supaya aman, terhindar dari modus penipuan dengan mengabarkan situasi yang menegangkan tersebut. Dan ini poin yang sangat penting, Bapak Ibu. Ketika menghadapi telepon-telepon seperti demikian, Bapak Ibu tetap tenang, minta hadirat Tuhan, terus andalkan Tuhan, berdoa. Jangan sampai Bapak Ibu jadi panik, jadi takut, sehingga ingin segera transfer dan macam-macam sekalian. Yang ketiga, modus penipuan yang ketiga, hipnotis, Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang tertentu yang menggunakan kepandaian kata-katanya melalui telepon, juga mengarahkan untuk ke ATM, untuk bisa transfer dengan iming-iming dapat hadiah, tapi harus bayar pajaknya dulu. Seakan-akan dihipnotis. Bapak Ibu stop, jangan ikuti telepon-telepon demikian. Karena kalau enggak, kita tergiring dengan kalimat-kalimat yang mengajak tersebut. Bisa juga orang yang berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba menepuk pundak kita. Bapak Ibu, kalau ada orang yang menepuk, segera tepuk aja, supaya transfer hipnotis yang mereka coba mau salurkan, bisa kita patahkan dan kita segera tinggalkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang ingin coba merayu kita, menghipnotis kita. Ada yang memakai tatap mata, merokok. Bapak Ibu, jangan sembarangan kenal dengan seseorang, apalagi kalau pasti perjalanan. Ketika Bapak Ibu dalam perjalanan, ada orang yang menawari makanan, minuman. Ayo, ini penting juga diedukasi kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Jangan sembarangan terima makanan, minuman orang-orang yang tidak dikenalnya. Siapa tahu di situ dikasih bius atau apa, sehingga kita terlelap dan bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu, kiranya modus penipuan ini menjadi kewaspadaan kita semua, dan kita edukasikan kepada anak-anak kita untuk lebih berhati-hati tentang data diri kita, data terutama ini juga ada yang mereka disuruh menyampaikan nama kecilnya siapa. Misalnya namanya Noni. Nah, ada menggunakan nama kecil untuk berbuat kecurangan, sehingga seakan-akan oh, ini orang yang begitu kenal dengan dirinya, karena dia mengerti nama kecil dari dirinya, sehingga dia dapat tergoda untuk mentransfer hal-hal segalanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi kewaspadaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.